sektor pertanian. Sektor pertanian sebagai penggerak perekonomian memiliki beberapa peranan. Yang pertama, mensejahterakan petani. Sektor pertanian merupakan sumber utama kehidupan dan pendapatan masyarakat petani. Mensejahterakan di sini mengandung arti luas, sehingga menumbuh kembangkan partisipasi petani dan mampu meningkatkan keadaan sosial ekonomi petani melalui peningkatan akses terhadap teknologi, modal, dan pasar. Yang kedua, menyediakan pangan. Peranan klasik dari sektor pertanian dalam perekonomian nasional adalah penyediaan bahan pangan bagi penduduk Indonesia yang saat ini sudah berjumlah 220 juta jiwa. Dengan peranan pertanian sebagai penyedia bahan pangan yang relatif murah, telah memungkinkan biaya hidup di Indonesia tergolong rendah di dunia, dan rendahnya biaya hidup di Indonesia menjadi salah satu daya saing nasional. Keberhasilan dalam penyediaan bahan pangan yang cukup dan stabil memiliki peran yang besar dalam penciptaan ketahanan pangan nasional, yang erat kaitannya dengan stabilitas sosial, ekonomi, dan politik. Yang ketiga, sebagai wahana pemerataan pembangunan untuk mengatasi kesenjangan pendapatan antar masyarakat maupun kesenjangan antar wilayah. Sebagai contoh, mengingat pembangunan besar-besaran terjadi di perkotaan, adapun masyarakat mayoritas berdomisili di pedesaan yang merupakan sumber sektor pertanian, maka pembangunan pertanian harus didukung oleh pembangunan wilayah, baik pembangunan infrastruktur maupun pembangunan sosial ekonomi kemasyarakatan. Yang keempat, merupakan pasar input bagi pengembangan agroindustri. Indonesia mempunyai sumber daya pertanian yang sangat besar, namun produk pertanian umumnya mudah busuk, banyak makan tempat, dan musiman, sehingga dalam era globalisasi di mana konsumen umumnya cenderung mengkonsumsi nabati alami setiap saat dengan kualitas tinggi, tidak busuk, dan makan tempat, maka peranan agroindustri akan dominan. Dan jika sektor pertanian terus ditingkatkan, maka diharapkan sektor ini mampu menghasilkan pangan dan bahan mentah yang cukup bagi pemenuhan kebutuhan rakyat, meningkatkan daya beli rakyat, dan mampu melanjutkan proses industrialisasi. Yang kelima, menghasilkan devisa. Sektor pertanian merupakan penghasil devisa yang penting bagi Indonesia. Salah satu subsektor andalannya adalah subsektor perkebunan seperti ekspor komoditas karet, kopi, teh, kakao, dan minyak sawit. Lebih dari 50% total produksi komoditas-komoditas tersebut adalah untuk diekspor. Sumbangan sektor pertanian terhadap pembangunan dan devisa negara ditentukan oleh produktivitas dari sektor ini. Karena sektor ini memiliki sumbangan besar terhadap perekonomian nasional, maka rendahnya produktivitas pertanian akan berpengaruh terhadap produktivitas perekonomian secara keseluruhan. Sumbangan terbesar sektor pertanian selama PJP 1 pembangunan jangka panjang adalah tercapainya swasembada pangan, khususnya beras dalam tahun. Pada masa tersebut, Indonesia mampu mengekspor beras ke beberapa negara miskin, sehingga dapat menambah devisa. Dampak swasembada tersebut adalah meningkatnya pendapatan masyarakat, kualitas gizi, serta penghematan devisa. Selain itu, swasembada pangan juga telah meningkatkan kestabilan ekonomi nasional. Yang keenam, menyediakan lapangan pekerjaan. Subsektor perkebunan memberikan kontribusinya dalam pembangunan nasional. Sampai tahun 2003, jumlah tenaga kerja yang terserap oleh subsektor ini diperkirakan mencapai 17 juta jiwa. Kontribusi dalam penyediaan lapangan pekerjaannya pun mempunyai nilai tambah tersendiri, karena subsektor perkebunan menyediakan lapangan kerja di pedesaan dan daerah terpencil. Dengan demikian, selain menyediakan lapangan kerja, subsektor perkebunan ikut mengurangi arus urbanisasi. Yang ketujuh, pembentukan produk domestik bruto atau peningkatan pendapatan nasional. Subsektor perkebunan merupakan salah satu subsektor yang mempunyai kontribusi penting dalam hal penciptaan nilai tambah yang tercermin dari kontribusinya terhadap produk domestik bruto atau PDB. Dari segi nilai absolut, berdasarkan harga yang berlaku, PDB perkebunan terus meningkat dari sekitar
33,7 triliun pada tahun 2000 menjadi sekitar 47,0 triliun pada tahun 2003 atau meningkat dengan laju sekitar 11,7% per tahun. Dengan peningkatan tersebut, kontribusi PDB subsektor perkebunan terhadap PDB sektor pertanian adalah sekitar 16%. Yang kedelapan, tetap mempertahankan kelestarian sumber daya, peranan dalam pelestarian lingkungan hidup. Tidak ada satupun negara di dunia seperti Indonesia yang kaya akan beraneka ragam sumber daya pertanian secara alami. Maka dari itu, diharapkan dalam penggunaannya, sumber daya ini digunakan secara optimal dan tetap memperhatikan aspek kelestarian sumber daya pertanian. Syarat pembangunan pertanian. Syarat mutlak dalam pembangunan pertanian merupakan syarat-syarat yang harus tersedia dan terpenuhi bagi para petani. Menurut Mosher, dalam bukunya tahun 1965, syarat mutlak dalam pembangunan pertanian terdiri dari 5 hal. Yang pertama, pasar untuk hasil-hasil usaha tani. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam konsep penciptaan pasar. Yang pertama, adanya suatu permintaan atau demand produk hasil-hasil pertanian. 2, adanya suatu sistem tata niaga atau pemasaran produk hasil-hasil pertanian. Dan yang ketiga, kepercayaan petani terhadap kelancaran sistem tata niaga. Kegiatan-kegiatan pemerintah yang mutlak diperlukan dalam sistem tata niaga hasil-hasil pertanian adalah 1. Kestabilan mata uang. 2. Pengawasan terhadap timbangan dan ukuran. 3. Menentukan kualitas dan standar. 4. Pengawasan terhadap kualitas. 5. Jaminan hukum atas kontrak-kontrak. Dan yang keenam, pengetahuan tentang pasar. Yang kedua, teknologi yang senantiasa berubah. Teknologi pertanian berarti cara-cara berusaha. Kombinasi dalam berusaha tani juga merupakan teknologi di mana para petani dapat menggunakan tenaga dan tanah mereka sebaik mungkin sumber-sumber teknologi baru, antara lain yang pertama, teknik kerja dari petani lain, yang kedua, mendatangkan dari daerah lain, dan yang ketiga, percobaan yang terarah. Poin yang ketiga, tersedianya sarana produksi secara lokal. Penyediaan bahan-bahan perlengkapan dan peralatan dalam jumlah yang cukup di mana para petani dapat membelinya merupakan tugas untuk mencapai keberhasilan. Poin keempat, perangsang produksi bagi petani. Perangsang produksi yang efektif bersifat ekonomis dan sosial. Perangsang produksi yang bersifat ekonomis antara lain yang pertama, hubungan atau relasi harga yang menguntungkan. Yang kedua, pembagian hasil yang wajar. Dan yang ketiga, tersedianya barang-barang dan jasa-jasa yang ingin dibeli oleh petani dan keluarganya. Perangsang produksi yang bersifat sosial adalah penghargaan masyarakat terhadap prestasi petani. Dan poin yang terakhir yaitu yang kelima, tersedianya sarana dan prasarana pengangkutan. Perlu suatu jaringan pengangkutan yang bercabang luas untuk membawa bahan-bahan perlengkapan dan peralatan usaha tani dan membawa hasil usaha tadi ke konsumen di kota-kota besar dan kecil. Pengangkutan haruslah diusahakan semurah mungkin. Kebijakan pertanian di Indonesia. Beberapa tahun terakhir, petani kita dihadapkan pada berbagai persoalan, seperti kekeringan, kelangkaan pupuk, hama, puso, gagal panen, dan sebagainya. Baru saja petani bisa bernafas lega dengan adanya kenaikan harga gabah hasil produksinya, izin impor beras untuk rakyat miskin. Padahal sebelumnya, pemerintah menegaskan akan mempertahankan kebijakan larangan impor beras karena perkiraan produksi dalam negeri yang masih di atas kebutuhan konsumsi. Kebijakan pemerintah Indonesia untuk mengimpor beras dari negeri tetangga ini menimbulkan sebuah ironi. Pemerintah lebih mensubsidi petani dari negara lain dibandingkan berpihak kepada petani dalam negeri. Impor beras ini akhirnya menjatuhkan harga beras lokal. Kebijakan impor beras menyebabkan merosotnya tingkat pendapatan petani. Selain melakukan impor beras, ternyata Indonesia juga melakukan impor terhadap beberapa kebutuhan pangan lainnya. Kekurangan beras, jagung, gula, daging sapi, garam, susu, dan lain-lain. Solusinya selalu impor. Pada tahun 1998
hingga 2001, Indonesia adalah negara importir beras terbesar di dunia. Setiap tahun kita mengimpor gula 40% dari kebutuhan nasional, 25% konsumsi daging sapi nasional, impor 1 juta ton garam yang merupakan 50% dari kebutuhan garam, dan impor 70% kebutuhan susu. Kebijakan pemerintah untuk melakukan kebijakan impor terhadap kebutuhan pangan tersebut hanyalah salah satu contoh dari berbagai kebijakan pembangunan pertanian di Indonesia selama ini yang selalu tidak berpihak kepada kepentingan petani. Mandeknya sektor pertanian berakal pada terlalu berpihaknya pemerintah pada sektor industri. Sementara kebijakan pertanian sejak tahun 1980-an itu cenderung distorsif. Alasan memperpendek rantai tata niaga dipakai untuk menciptakan lembaga-lembaga pemasaran baru. Namun demikian, alih-alih untuk meningkatkan efisiensi, ternyata kebijakan tersebut justru merusak kelembagaan pengelolaan pertanian. Hal ini misalnya tercermin dari kehadiran Bulog atau Badan Urusan Logistik yang menggantikan Kolognas atau Komando Logistik Nasional yang baru berusia 1 tahun. Dalam perkembangannya, Bulog ternyata berubah menjadi lembaga yang sangat profit-oriented dan monopolistik yang hanya memberi peluang yang menguntungkan bagi sebagian kecil kelompok orang, dan pada saat yang bersamaan ada pihak lain yang dirugikan dalam jumlah yang sangat besar. Intervensi pemerintah dalam mengontrol harga gabah ini menyebabkan pendapatan petani tidak pernah meningkat. Terciptanya kondisi seperti ini disebabkan karena manajemen Bulog yang tidak terbuka dan tidak memungkinkan publik untuk terlibat mengontrol. Oleh karena itu, pemerintah Soeharto juga melakukan intervensi secara terbuka terhadap sektor produksi dan distribusi pangan. Untuk memenuhi ambisinya, ia menyediakan pangan murah dan mengembangkan sektor pertanian dengan teknologi modern. Dalam hal ini, kemudian Revolusi Hijau dipilih sebagai tema utama. Beberapa kegiatan untuk mendukung program Revolusi Hijau diantaranya adalah penggunaan jenis-jenis bibit baru, pupuk, mesin pertanian, penggunaan lahan, pembangunan sarana publik lokal, bimbingan masyarakat, koperasi unit desa, dan subsidi harga pupuk. Untuk mendukung program tersebut, rejim Soeharto memberikan dukungan yang luar biasa dengan menyediakan subsidi yang cukup besar khususnya untuk suplai pupuk dan pestisida. Tujuan terpenting dari program Revolusi Hijau adalah swasembada beras. Dengan kemandirian produksi beras, Soeharto berkeyakinan bahwa ia akan mampu mempertahankan kekuasaannya, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menjaga stabilitas politik.